kita bisa yuk lakuin apapun yang terbaik, konsul, stok obat-obatnya dengan bentuk yang lain. Yang pasti pertama dengar berita itu pagi banget kan. Itu aku langsung kayak ya kaget, ada resah, khawatir banget, itu ada banget sih, karena kayak aku langsung kayak pagi-pagi kayak bener nih gitu, ini bener gak sih, kayak kaget karena ya kita tahu itu kan obat-obat sirup itu ya yang diminum itu kan pasti diminum sekali sama anak-anak, karena kita tahu kalau anak-anak itu kan dia nggak bisa minum yang pahit ataupun tablet. Jadi memang aku tuh stok banget obat seperti itu, obat sirup-sirup. Dan apalagi aku punya baby kecil, mau nggak mau kita sebagai ya ibu tuh udah harus prepare banget kan, kalau misalnya anak demam obatnya apa, flu obatnya apa, vitaminnya apa, dan mostly semuanya sirup gitu. Jadi sangat-sangat kaget sih, khawatir banget gitu. Terus gimana tuh Kak, obat-obatannya dikonsulkan ke dokter dulu apa langsung dibuang aja, waduh panik apa gimana? Iya, lumayan waktu seharian itu akhirnya lumayan panik. Seharian itu aku banyak ya banyak nanya-nanya ke ipar aku, terus habis itu nanya ke dokter anaknya, DSA anak-anak juga, karena kebetulan dokter anak Zen sama yang Mikaela beda. Aku tanya juga yang Mikaela, kira-kira dok gimana ya kayak obat untuk jaga-jaga obat yang diminum sekarang bisanya apa segala macam, yang Zen juga harusnya apa. Kayak di saat itu, di hari itu ya Zen vitamin aku stop dulu, karena kan kita belum tahu mana yang baik, mana yang belum bisa diminum. Dan ya sampai sekarang pun sebenarnya stoknya masih ada di kulkas, karena aku pengen tahu nih riset mereka atau penanggulangannya seperti apa. Sambil nunggu itu aku masih keep it obat-obatannya tuh dari paracetamol, terus kan ada yang kalau anak batuk, flu segala macam juga aku simpan obat sirup. Terus eh untuk vitaminnya juga aku masih ya aku simpen dulu lah, tapi aku udah bilang jangan kasih dulu ke anak-anak. Jadi di hari itu aku stop semua vitamin, ya segala macamnya jangan yang sirup. Jadi terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain, akhirnya ya kita cari cara lain, cara untuk misalkan anak sakit pakai apa. Akhirnya ganti beli vitaminnya yang tablet hisap, vitamin anak multivitamin tablet hisap. Terus habis itu nanya-nanya ke temen aku juga yang apoteker, terus temen aku ada yang suster, aku tanya-tanya terus baiknya gimana, terus akhirnya ya iya ganti obatnya ke misalkan obat paracetamolnya yang untuk anak, yang tablet kunyah juga ada. Ternyata aku baru tahu ada obat paracetamol tablet kunyah juga. Nanti takarannya konsul lagi ke dokter anak, berapa ya miligramnya gitu. Jadi biar kita nggak salah ngasih takaran obat ke anak juga, lebih baik tanya ke dokter anaknya masing-masing, itu udah jalan yang terbaik banget lah gitu. Terus konsul lagi, nanti kalau batuk flu kasih apa ya, udah alami dulu mam sekarang katanya gitu. Jadi ya udah akhirnya benar-benar mencari cara banget yang terbaik, bagaimana cara ngasih obat ke anak dan stok obat apa yang baik gitu. Kalau Kakak tipe yang kalau anak demam langsung dibawa ke dokter apa dikasih obat dulu baru nanti bawa ke dokter? Kalau anak demam, ya aku tipe Xiaomi itu yang lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Jadi memang tipenya lebih cepat bawa ke dokter sih, bawa ke dokter. Jadi biar dapat obatnya yang benar. Paling untuk jaga-jaga ya itu biasanya kalau udah malam kan belum bisa ke dokter, jadi pakai obat dulu yang stok di rumah gitu. Nah kalau Kakak percaya obat herbal nggak atau lebih percaya obat dari dokter? Atau mungkin setelah eh kejadian ini wah coba obat herbal yuk gitu apa iya, gimana? sebenarnya ya obat herbal pun aku juga ada, maksudnya aku tuh stok seperti lebih ke kayak misalkan madu, kan katanya madu-madu bagus untuk anak-anak, untuk imun anak segala macam. Jadi madu pun sebenarnya stok, nggak cuman buat anak-anak tapi buat akunya juga gitu kan, buat keluarga. Tapi kadang kan ya anaknya lagi mau apa enggak nih, anaknya mau enggak ya gitu minum madu. Cuman kalau kejadiannya seperti ini sih pasti
cara apapun yang aman, yang terbaik pasti kita lakuinnya itu dulu ya, sambil menunggu keputusan dari BPOM atau pemerintah baiknya seperti apa. Nah, lebih baik sih memang kan kita belum tahu nih mana yang mengandung EG, DEG gitu-gitu kan. Jadi sambil nunggu keputusan dikit-dikit, beberapa merek kan sudah keluar tulisnya. Jadi mendingan kita update terus tuh di di Instagramnya BPOM, sama ngobrol-ngobrol juga sama dokter anaknya masing-masing baiknya gimana ya untuk sekarang itu sih. Jadi alhamdulillah sih udah nggak terlalu panik atau gimana, karena banyak banget udah ngobrol sama teman-teman para mam juga semuanya, sama dokter anaknya juga. Dan ya alhamdulillah sekarang jalanin dulu deh, mudah-mudahan sih ada keputusan cepat ya dari pemerintah. Kak, ada nggak obat yang di kakak punya tuh masuk di list BPOM dan Mm-mm. ada yang Eh, memang tidak boleh dikonsumsi, ada yang Oke, jadi obat yang pertama dirilis kan kalau nggak salah ada 5 merek ya, bener, tidak boleh karena di ambang batas kelebihan lah, batasnya, batas EG DG-nya gitu berlebih. Itu kebetulan sih enggak sih, obat anak-anak nggak masuk di list yang itu, tapi setelah keluar list yang ada 100-an list itu, nah itu ada sih listnya di situ. Terus aku kayak gimana ya gitu kan. Dia ya anak-anak kemarin-kemarin minum karena kan kayak Mikaela kalau misalnya habis vaksin, biasanya kan baby kan kalau habis vaksin tuh sumeng-sumeng. Biasanya juga kadang kan dokter bilang ya kalau udah agak demam, biasanya demam nih malamnya habis vaksin dikasih paracetamol nih, obat penurun demam sekali. Biasanya sih alhamdulillah udah turun demamnya, terus habis itu udah nggak apa-apa, memang itu efek vaksinnya doang. Cuman ya kan memang akhirnya kan diberikan gitu, tapi itu udah beberapa bulan yang lalu kan gitu. Cuman ya jadi kayak mikir aduh gimana ya. Terus aku ngeri juga sih kayak lihat berita yang di Gambia. Sebenarnya kan gak cuma di sini, ini tuh rame banget karena memang ada berita yang di Gambia, yang di Afrika juga. Aku tuh kayak lihat beritanya kayak ya Allah kasihan banget ya, kayak baby-baby, anak-anak, maksudnya mereka juga kan gak tahu, terus akhirnya mereka keminum gitu obatnya yang bahaya ya. Ya harapannya mudah-mudahan bisa cepat ditangani biar anak-anak kita tetap sehat, nggak salah gitu minum obat dan takarannya aman gitu. yang paling menakutkan mungkin karena efek sampingnya itu ginjal akut ya Kak. Betul, karena memang tiba-tiba kalau lihat dari beritanya tuh ya itu gagal ginjal akut. Jadi bener-bener memang langsung yang parah, dan itu memang menyerang anak-anak gitu. Jadi khawatir banget sih gitu. Dan sebenarnya nggak cuman anak-anak, kadang kan kita juga yang dewasa. Kalau misalnya kita yang dewasa kalau batuk minum obat batuknya sirup gitu. Kadang beli di mana gampang gitu stok gitu. Jadi kadang aku juga kayak aduh kemarin aku minum obat apa ya? Nggak cuman anaknya doang. Jadi kayak kita juga orang tuanya jadi ikutan parno gitu. Kak, mewakili ibu yang apa Mm-mm. yang disampaikan untuk pemerintah terutama Kementerian Kesehatan? Yang pasti mewakili para ibu-ibu, ya semoga pemerintah bisa cepat menangani kasus obat ini biar semuanya terselesaikan. Hati para ibu-ibu juga jadi tenang, gak khawatir lagi, anak-anak tetap dikasih kesehatan semuanya, amin. Dan ya semoga itu sih tidak ada tidak ada kasus seperti ini lagi gitu ke depannya. Gitu. Secepatnya dirilis Betul, semoga cepat semua list yang sudah fix obat-obat yang aman dan bisa diminum anak-anak tuh cepat dirilis biar itu sih para orang tua tenang ya. Dan sekarang juga buat para orang tua ya pelan-pelan, jangan panik juga, jangan terlalu khawatir, ikuti perkembangan dari kinerja pemerintah dan
pihak kesehatannya juga sama-sama biar saling support, saling bantu, biar semuanya berjalan dengan cepat dan lancar. Jadi sekarang juga ya orang tua jangan panik, mungkin yang tadi aku bilang kita bisa yuk lakuin apapun yang terbaik, konsul, stok obat-obatnya dengan bentuk yang lain, tablet yang manis, sisap atau seperti apa. Terus ya itu tadi ada yang herbal, mungkin yang herbal seperti madu untuk menjaga imun atau makan makanan sehat juga. Untuk sekarang bisa itu dulu untuk sementara sampai ada jalan yang terbaik nanti gitu. Kemudian